sempat lihat ya, kita sempat lihat kayak kita stalking Kawanca bareng-bareng gitu. Terus kayak ngeliat konten Kawanca ini bener-bener ke arah ke mental health, Health, ya. ya lebih ke kesehatan mental. Kan dulunya Kawanca sendiri tuh dari jurusan Mikrobiologi, ya. mikrobiologi di ITB. Iya. Apa sih yang jadi inspirasi kakak buat jadi kayak membahas tentang kesehatan mental gitu? Iya, kayak kita penasaran banget. Ya, jadi sebenarnya ada beberapa momen sih. Tapi mungkin kalau kalian expect kayak, oh Kak Wansa pernah ada pengalaman dengan kesehatan mental gitu. Jawabannya enggak sebenarnya. Maksudnya pengalaman ada, cuma memang bukan yang itu bukan jadi titik baliknya bikin si mental health doodles ini. Jadi sebenarnya titik balik mental health doodles itu berawalnya itu gara-gara kan aku dulu ngajar di Zenius ya. Jadi aku Iya. sempat ngalamin tahun pertama ngajar itu kita kena UTBK kan. Jadi kena kena si ujian masuk PTN itu. Hmm. Terus eh, waktu itu pas pengumuman ada satu murid yang nge-DM aku gitu. Oh, Waktu itu Instagram masih baru lah gitu, belum 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 itu bahkan aku belum bikin kontennya kan 2019. Soalnya aku mulai kontennya 2020. Si anak ini tuh nge-DM terus dia ngirim kayak foto gitu, kayak screenshotan isinya selamat Anda keterima kampus gitu. Aku lupa kampusnya apa, tapi pokoknya warna hijau gitu lah. Nah, terus dia bilang, "Kak, makasih ya udah ngajarin aku ini, kakak ngajarnya enak, terus kayak aku ngerti, jadi bisa jawab ujian." Terus aku tuh kayak merasa, oh ternyata ini gini ya rasanya jadi manusia berdampak dan berguna. Jadi benar-benar waktu itu aku jadi merasa, oh ternyata ini ya rasanya aku tuh berdampak dan berguna buat orang lain secara langsung gitu. Dan bisa mendengarkan feedback itu. Dari situ aku sebenarnya kepikiran, kayaknya aku pengen deh bisa kerja atau berkarir di bidang yang nggak cuma sekedar istilahnya memperkaya aku doang atau memperkaya atasan gitu ya, tapi juga punya dampak memperkaya, ups gitu kan, memperkaya orang-orang lain juga. Wanca itu lagi neliti gitu, lagi sama psikiater, berkolaborasi sama psikiater, kayak ada nggak sih Kak, ada permasalahan gitu dalam membuat konten atau kayak ada tantangan yang besar banget gitu sih pas perjalanan Hmm. Kak Wanca sendiri untuk merancang sebuah konten. Eh, Jujur sebenarnya tantangan sebenarnya memiliki background yang tidak ada hubungannya dengan mental health itu dan juga desain sebenarnya itu lumayan apa ya, lumayan menantang sih karena kan aku istilahnya kayak harus mulai dari nol lagi ketika Iya, aku memulai si semua ini gitu kan, karena bekal dari komunitas pencegahan bunuh diri itu cukup, tapi memang nggak bisa cuma gitu-gitu aja gitu. Jadi memang banyak banget sih kayak belajar sendiri, baca buku yang lumayan rutin gitu karena menurut aku dari sumber-sumber yang udah konkret itu juga bisa eh, menjadi bekal buat setidaknya aku udah punya pegangan sendiri nih ketika aku mau nulis atau aku ketika ingin memaparkan sesuatu ke orang lain gitu. Terus apalagi ya, mungkin eh, makin ke sini justru makin banyak bantuan dan apresiasi dari pihak-pihak yang bisa ngasih aku arahan gitu, misalnya dari senior psikolog psikiater. Terus sebenarnya terakhir itu juga sempat eh, ketemu sama Menteri Kesehatan. Terus terus eh, jadi ada di bagian kementerian itu ada istilahnya ketua yang di bidang kesehatan jiwanya juga. Terus kemarin kayak sempat ngasih buku juga, jadi aku sempat nerbitin buku yang direview juga sama psikolog. Terus kayak oh ternyata bisa ya gitu, walaupun awalnya tuh kayak aduh gimana ya karena si background itu, tapi sekarang ini juga udah mulai lebih percaya diri juga, dan ketika udah mulai punya validasi baik dalam diri sendiri dan keluar itu makin berasa ringan aja sih ngelakuinnya, jadi nggak terlalu ada ekspektasi atau khawatir gitu. Untuk buku kakak sendiri, itu kakak kapan mulai terpikirkan buat menulis buku tersebut? Sebenarnya itu karena ditawarin. Karena kalau Oh, misalnya nggak ditawarin sama penerbit, kayaknya aku nggak bakal kepikiran gitu deh.
Soalnya emang dari awal aku bikin si mental health doodles ini aku emang cuma bikin hobi doang gitu. Kayak nggak terlalu kepikiran, oh aku pengen jadikan ini profesi gitu. Karena waktu itu kan profesiku masih di Zenius kan, dan sebenarnya emang cuma jadi pelarian aja sebenarnya si doodle ini. Ternyata orang-orang tuh pada suka dan mulai ada pekerjaan yang masuk ke sana gitu. Gimana cara Kak Wanca menjaga konsistensi Kak Wanca dalam menyampaikan hal tersebut, tapi di satu titik itu Kak Wanca lagi mentalnya lagi ada tantangan sendiri Kak. Oke, jadi memang sebenarnya aku merasa bahwa oke, jalanin aja dulu dan benar-benar fokusin aja. Tapi memang jujur aku merasa terbantu dengan banyaknya misalnya kayak orang yang baca kontenku terus berkomentar positif atau mungkin nge-DM terus memberikan dukungan. Terus juga kenyataan bahwa oh ternyata masih banyak orang yang atau brand atau organisasi yang mau kerja sama aku, dan sehingga akhirnya itu bisa membantu aku untuk kayak fulfilling atau memenuhi kebutuhan aku juga untuk hidup gitu kan. Itu justru memberikan keseimbangan dalam berkarya sih, dan menurut aku juga sangat beruntung dan terberkati ya karena bisa melakukan hal yang aku suka dan bisa hidup dari sana. Wanca lagi ingin membuat suatu konten kayak misalkan mindfulness gitu dan kesehatan mental kayak gitu, biasanya Kak Wanca sumbernya dari mana tuh Kak? Nah, itu sebenarnya biasanya aku memang bikinnya tuh kayak kolaborasi gitu. Jadi aku memang sering berkolaborasi sama psikolog, sama psikiater, sama konselor, sama biro, sama sebenarnya sama organisasi yayasan tuh juga sering, dan nggak jarang juga sama misalnya istilahnya rekan-rekan atau teman atau kenalan yang emang juga punya interest ke mental health. Jadi sebenarnya narasumberku banyak sih bisa dibilang. Oh, Tapi wow. waktu awal-awal juga sebenarnya aku tuh banyak membuat tulisan yang lebih ke relatable dan mewakili gitu sih. Jadi kalau aku mengibaratkan peran aku di media sosial, mungkin aku memang bukan expert, tapi aku mengambil peran sebagai katalis gitu. Katalis Hmm. itu kayak apa ya? Kayak penghubung gitu. Penghubung antara mungkin topik-topik yang susah dibicarakan sama apa yang mungkin orang-orang pengen diwakilkan, pengen mendengarkan gitu. Jadi basically gitu sih. Kalau Kak Wanca sendiri kan kontennya ini pasti kayak gambar-gambar gitu kan Kak, kayak buat doodles. Nah, Mm. terus untuk mendapatkan suatu konten tersebut ada alur sendiri nggak sih Kak? Kayak alur Kak Wanca dalam Hmm. em, menyusun sebuah animasi sebuah konten itu Kak? Kayak ada alur. Ya, mm-mm. Sebenarnya kalau untuk alur konten itu makin lama makin terbiasa sih. Aku rasa sama seperti kayak misalnya kita mengerjakan sesuatu, mungkin ketika kita membuat itu untuk pertama kalinya, kita kayak bisa menghabiskan berhari-hari, bahkan gitu ya, berjam-jam, berhari-hari. Biasanya ya, kalau aku sekarang ini udah bisa yang namanya batching. Batching itu jadi kayak, kan ada berapa tahap mengerjakan. Contohnya misalnya kalau kalian aku nggak tahu sih kalau misalnya kalian bikin tugas gitu, misalnya soal PR ada berapa puluh nomor gitu, 20 misalnya soal matematik, biasanya kan kalian ngerjainnya gampang dulu kan, nanti baru yang susah Iya, kayak gitu. iya. Itu aku juga ngerjainnya kayak gitu, jadi Oh. bikin tulisannya dulu semua, misalnya kayak aku ada beberapa ide, aku bikin dulu aja content writingnya, nanti baru gambarnya ramean tuh gitu. Untuk Kawanca, ada nggak sih Kak vision atau kayak Kawanca tuh udah melihat diri Kawanca untuk beberapa tahun ke depan yang terkait dengan Oh, kesehatan mental gitu Kak? sebenarnya aku tuh ada beberapa harapan kalau dalam 5 tahun ya. Mungkin 5 tahun ke depan itu aku mikirnya satu, pengen nerbitin buku lagi gitu ya. Tentunya itu pengen lagi. Karena ada beberapa visi misi yang pengen aku tuangin dan ini kayak nggak bisa lewat konten doang deh. Kayaknya emang harus buku gitu. Dan harapannya sih bisa beresonansi dan cocok buat orang-orang, terutama yang membutuhkan gitu. Terus sebenarnya juga ada harapan kayak pengen lanjut yang melipir ke mental health, tapi memang agak susah ya.
gitu. Perspektif kakak sendiri, menurut kakak, kalau kita perlu gak sih tahu tentang self-awareness mental health untuk remaja seperti kita gitu? Hmm. Menurut aku sangat dibutuhkan sih. Terutama ketika kalian beranjak dewasa, udah ngelewatin pandemi juga. Berarti SMP kan kalian bisa dibilang SD SMP tuh pandemi. Iya. Jujur, eh, pastinya kalian lebih kelimpahan informasi. Yang mana belum tentu semua informasi yang kalian lihat di media sosial, di internet, itu sebenarnya relevan atau kalian butuhkan. Jadi sebenarnya self-awareness itu atau kesadaran diri itu sebenarnya membantu kalian untuk menaruh kompas lagi nih ke diri kalian masing-masing. Maksudnya gimana? Biar kalian bisa memilah mana informasi yang berguna, mana yang sebenarnya berguna tapi bukan buat aku, atau mana yang sebenarnya oh aku sebenarnya ini nggak sesuai aku, jadi aku nggak boleh terpengaruh gitu. Jadi memang sebenarnya harus pintar-pintar untuk memilah, dan self awareness itu akan ngebantu kalian biar tidak terlalu terpengaruh sama hal yang sebenarnya mungkin nggak baik atau mungkin emang nggak cocok gitu.